Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda penderitaanmu berbalik pada orang ketiga. Jadi orang ketiga ini betul-betul menyusahkan hidup kita ya. Misal selama ini kan kita menjalani hidup bersama mantan itu tenang, tentram, adem, ayem kan gitu ya. Tahu-tahu datanglah orang ketiga dalam kehidupan kita dan mantan, dia lihat mantan, dia inginkan mantan, dan dia rebut mantan dari kita. Dia tidak peduli dengan perasaan kita, bahkan semakin kita susah, semakin kita menderita, dia tambah happy. Ya, kan seharusnya ya, orang kalau merebut pasangan orang, merebut suami atau merebut istri orang, seharusnya dia kan merasa malu ya. Ini enggak, malah dia bangga tuh memamerkan mantan di media sosialnya, dan sekarang dia betul-betul menguasai mantan yang mungkin itu justru membuat hidup kita tambah susah. Misal mantan suami ini ya kalau namanya mantan suami sih ada, mantan istri sih bisa saja kan gitu. Tapi ketika di dalam rumah tangga ini juga sudah ada anak kan gitu. Nggak ada mantan bapak, mantan ibu itu tidak ada. Sampai kapanpun bapak, ya bapak, ibu, ya ibu kan gitu. Nah sekarang misal mantan suami ini dikuasai oleh orang ketiga. Sehingga anak-anak ini tidak bisa berkomunikasi lagi dengan bapaknya. Handphone yang pegang orang ketiga. Bahkan anak-anak ini pun tidak lagi mendapatkan nafkah apapun dari bapaknya. Padahal mereka punya kebutuhan yang mungkin sedang banyak-banyaknya ya. Namanya juga anak-anak yang sedang menimba ilmu ya, sekolah, kuliah, dan seterusnya kan kebutuhannya macam-macam. Nah, itu kan menunjukkan bahwa si orang ketiga ini dia tidak cuma mau membuat kita yang menderita, tapi juga anak-anak. Seharusnya kan kalau dia memang mau jadi ibu tiri kan, harusnya kan dia memposisikan diri sebagai ibu tiri yang baik lah. Ya, tentu dengan kita selalu akan ada jarak kan gitu. Tapi sebenarnya dia bisa berusaha untuk merebut hati anak-anak dengan cara baik kepada mereka. Nah, tapi kan ini dia memang senang melihat kita tambah menderita, ya, anak-anak juga tambah menderita. Nah, sehingga terjadilah yang demikian. Misal kalau yang dikhianati ini seorang istri ya. Nah, ketika suaminya direbut oleh orang ketiga. Jadi semakin dia menjadi-jadi itu, melihat si istri ini atau mantan istri ini menderita, itu tanda tuh bahwa penderitaan ini akan berbalik kepada dia. Ya, artinya berbalik itu akan tukar posisi itu. Ya, istri yang suaminya direbut ini akan bahagia. Sementara orang ketiga ini akan menjadi orang yang paling menderita. La tushkhiri samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menampakkan kebahagiaan
di atas kesusahan atau penderitaan saudaramu. Jika demikian, maka Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Jadi akan tukar posisi. Jadi memang orang yang di hatinya itu, ya, ada penyakit yang namanya hasad, iri dengki itu, ya, dia suka melihat orang lain tambah menderita. Kalau dia tidak hasad, kan dia tidak akan mungkin merebut pasangan orang, karena di hatinya itu ada penyakit hasad, iri, dengki. Apa yang orang punya dia mau ambil, mau dia miliki, ya. Dan semakin orang yang dia zolimi itu menderita, semakin dia merasa bahagia. Nah, itu orang-orang seperti orang ketiga itu biasanya di hatinya ada penyakit hati yang namanya hasad. Intamsaskum hasanatun tasuhum wa intusibkum syai'atu yafrahu biha. Jika kalian mendapatkan kebaikan, maka mereka akan bersedih hati. Akan tetapi jika kalian mendapatkan kesusahan, maka mereka akan bergembira karenanya. Nah, itu orang-orang seperti orang ketiga itu hatinya demikian. Nah, jadi karena dia bahagia melihat kita susah, dan dia semakin bahagia melihat penderitaan kita, itu tanda bahwa akan tukar posisi. Nah, ada 3 tanda ketika penderitaan yang kita rasakan itu akan berbalik kepada orang ketiga. Yang pertama tandanya adalah dia akan merasakan juga dicampakkan oleh mantan. Kemarin dia menjadi sebab mantan mengkhianati dan mencampakkan kita. Ya, sekarang dia pun akan merasakan bagaimana rasanya dikhianati dan dicampakkan oleh mantan. Ya. Nah, yang kedua, dia berpikir nih, merebut mantan dari kita, dia bisa kaya nih. Karena apa? Karena misal ya, istri yang dikhianati ini tadi, sebenarnya dari penampilannya ya sudah bapak-bapak setengah baya ya. Artinya ya usia-usia sudah kelihatan tua lah. Artinya penampilannya juga ya sudah tidak menarik lah. Seperti anak-anak muda ya, sampai usia 40 tahun itu kan seperti Ronaldo itu kan kelihatan masih bugar-bugar sekali ya, masih ganteng-ganteng, atletis dan seterusnya. Ini kan kalau sudah bapak-bapak itu kan sudah tidak menarik lah penampilannya. Tapi duit mantan banyak, pekerjaannya, income-nya besar ya, gajinya bisa belasan juta per bulan. Nah, orang ketiga ini berpikir kan, kalau dia merebut si mantan ini maka dia akan kaya raya. Ya. Apa yang terjadi? Dia justru tambah melarat, tambah tidak punya apa-apa. Ya. Wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa fakron. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena faktor hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Nah, jadi itu tanda yang kedua. Dia tidak mendapatkan apapun dari mantan, ya. Yang ketiga, dia menjadi orang yang paling frustasi, kesepian. Kenapa demikian? Ya wajar saja. Dia mungkin selama ini punya banyak teman karena dia punya duit. Begitu dia tidak berhasil mendapatkan apapun dari mantan, dia tidak bisa memanfaatkan mantan, maka apa yang terjadi? Teman-temannya akan menjauh semua. Saudara-saudaranya pun yang selama ini juga mendapatkan manfaat dari dia akan menjauh semua, kan begitu. Ya.
Kita pun merasakan ya, ketika kita duitnya banyak, kita populer, saudara-saudara mendekat semua. Tapi begitu kita bangkrut ya, semua saudara-saudara menjauh. Apalagi teman-teman ya, karena mereka takut kalau kita sampai menjadi beban tambahan untuk mereka. Nah, itulah tandanya atau cirinya yang ketiga. Dia akan menjadi orang yang paling frustasi karena kesepian. Kan orang biasanya ya, misal dia dicampakkan oleh mantan kan, dia butuh teman curhat lah. Orang yang mau diajak curhat menjauh semua karena ketakutan ya, kalau dia akan menjadi beban untuk mereka. Nah, jadi paling tidak itulah 3 tanda-tanda bahwa penderitaan yang kita rasakan berbalik kepada orang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.